Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 8, apa kabarnya? Kita ketemu lagi nih di proses pembelajaran dengan Pak Angga ya. Jadi Bapak berharap di video ini kalian bisa lebih mencermati apa yang Bapak jelaskan. Kemudian kalian bisa paham apa yang Bapak jelaskan ini. Itu harapan dari Bapak ya. Jadi tolong kalian perhatikan video ini dengan sebaik-baiknya dan tetap semangat ya belajarnya walaupun ya kalian online ya di rumah atau mungkin minggu kemarin kalian Zoom terus gitu ya. Bapak berharap pola belajar dengan Bapak akan selalu sama seperti ini. Paling nanti ada variasi-variasi tertentu yang Bapak akan lakukan. Jadi kalian tetap persiapkan diri kalian untuk mendapatkan proses pembelajaran terbaik. Gitu ya. Semangat terus kelas 8. Oke. Nah, sekarang Bapak akan melanjutkan apa yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan kita sebelumnya, yaitu kita akan belajar tentang pola bilangan ya. Kemarin yang part 1, sekarang ke part yang kedua. Oke, kalau Bapak perhatikan kalian kemarin cukup bisa ya mengerjakan tentang pola bilangan ya dari angka pertama, angka kedua, dan kalau selanjutnya berdasarkan latihan kalian cukup bisa lah ya untuk mengikutinya. Nah, sekarang kita lanjutin nih ke materinya yang berikutnya. Penjelasan dari Bapak tentang pola bilangan. Jadi gini, kita semua sudah tahu ya, kalian sudah belajar yang sebelumnya, itu adalah kalau ada pola bilangan, misalnya gini, Bapak punya angka nih, pola bilangannya gini, punya angka-angka 3, kemudian 5, 7, 9. Nah, ini Bapak ingin sedikit mengingatkan ke kalian, ini adalah pola bilangan nih. Ya, ini pola bilangan nih. Bahkan ini jatuhnya adalah barisan bilangan. Nah, biasanya dalam pola bilangan, nih, angka 3 ini, yang pertama, ini disebut dengan urutan. Atau di beberapa buku, menyebutnya adalah suku. Karena ini angka pertama, 3 ini angka pertama nih dari rangkaian atau dari gabungan angka-angka ini, maka 3 ini kita sebut dengan urutan atau suku ke-1. Ya. 3 ini adalah urutan angka ke-1. Atau kita bisa tulisnya adalah U1 biasanya menuliskannya. Nah, 5 ini adalah urutan atau suku angka ke berapa? Kedua. Ya. Menuliskannya sama, berarti urutan kedua atau U2. Gitu. Yang 7 juga sama, berarti ini adalah urutan atau suku angka ke-3. Maka kita bisa menuliskannya U3. Dan yang ini adalah urutan 9 adalah urutan atau suku ke-4 atau kita nyebutnya U4. Kalau ada angka selanjutnya setelah 9, misalnya 11 kan ya. 11 kan karena ini polanya nambah-nambah 2 ya. Tambah-tambah 2 ini ya. Berarti ini 11, berarti 11 itu adalah urutan atau suku ke-5. Ya. 13 adalah urutan atau suku angka ke-6. Dan seterusnya. Ya, jadi Bapak ingin sedikit mengingatkan atau menekankan ke kalian, kalau ada misalnya gini tulisannya, U, kemudian ini 7. Ya. Yang harus kalian ingat, U ini artinya adalah menunjukkan urutan. Ya, dari kata U ya. U, urutan. Ingatnya gitu aja biar mudah. Biasanya Bapak mengarahkan gitu. Atau di beberapa buku namanya disebut dengan suku gitu. Nah, angka 7 ini berarti menunjukkan bahwa urutan angka tersebut angka ke-7. Jadi U7 berarti urutan atau suku angka ke-7. Ya. Jadi lihat yang di bawahnya ya, indeks bawah ini ya.
Kalau 7 berarti dia ke-7. Kalau tadi 2, maka kedua angkanya. Kalau 3, indeksnya di bawah ini, angka tulisan di bawah ini 3, maka dia adalah ketiga. Kalau 4, maka ke-4 angkanya. Gitu ya, bisa dipahami ya. Oke, sekarang Bapak akan melanjutkan memberikan penjelasan. Nah, dalam pola bilangan sebenarnya lebih detailnya kita belajar tentang barisan dan deret. Nah, istilah barisan ini kan kalian sering dengar ya. Memang sekarang nggak ada upacara nih karena pandemi COVID-19 ini. Tapi pas kita sekolah biasa, setiap hari Senin itu kan kadang pembina OSIS itu mengarahkan kita ya, pagi datang ke sekolah, kemudian ayo bikin barisan. Kita mau upacara. Nah, istilah barisan sering kalian dengar kan ya? Ayo buat barisan. Kayak gimana sih Pak barisan itu? Ini sebenarnya barisan nih. Kalau kalian berbaris kan ya, ini si A, si B, si C, si D kan bikin kayak gini barisannya. Ya. Nah, angka juga sama. Ini angka dibariskan nih seperti ini. Jadi, kalau ditanya barisan itu apa, Pak? Barisan adalah barisan bilangan. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang membentuk pola tertentu. Nah, kan ini barisan tadi polanya digimanain yang ini? Ditambahkan 2 kan ya? 3, 5, 7, 9, 11, 13 gitu ya. Kemudian kalau ditanya deret ya, deret bilangan. Deret bilangan itu apa? Deret bilangan adalah, nah ini deh, Bapak gede ini, penjumlahan dari barisan bilangan. Oke. Contoh, Bapak kasih contoh biar paham ya. Nah, ya, oke. Contoh nih. Contoh. Nah, 2, misalnya Bapak punya angka 4, 6, 8. Nah, kalau kayak gini ya, angka disusun aja dengan pola tertentu. Polanya kan ini ditambah sebenarnya. Tambah 2, tambah 2, tambah 2. Kan berarti berpola ya. Punya pola tertentu nih. Punya pola tertentu. Nih, gini. Maka ini, angka ini kita bisa bilang ini adalah barisan bilangan. Nah, kemudian kalau angkanya masih sama sebenarnya angkanya ini 2, 4, 6, 8. Tapi kalau dijumlahkan ya, ini dijumlahkan nih, atau yang ini ya, merah ya, berkelihatan. Dijumlahkan gini. Nah, kalau dijumlahkan gini, maka ini disebut dengan deret bilangan. Dan ini bisa dapat hasilnya. 2 tambah 4, 6. Tambah 6 lagi, 12. Tambah 8, maka jadi 20. Jadi deret bilangannya nilainya adalah 20. Ya, ini adalah, sekali lagi, kalau hanya angka yang disusun saja, ya, itu disebut dengan barisan bilangan. Tapi kalau angkanya itu dijumlah-jumlahkan, semua urutan angka dijumlahkan, maka dia disebut dengan deret bilangan. Bisa dipahami ya? Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Oke, Bapak akan melanjutkan
Nah, yang ini udah ya. Oke, Bapak lanjutkan. Oke, sebenarnya kalau kita pelajari lebih dalam, barisan dan deret sebenarnya itu terbagi menjadi dua loh. Ya, terbagi menjadi dua. Gitu. Nah, yang pertama disebut dengan barisan dan deret aritmatika. Aritmatika. Nah, yang kedua adalah barisan dan deret geometri. Nah, gitu ya. Ada dua macam ya. Nah, apa sih Pak pembedanya? Nah, pembedanya antara aritmatika sama geometri adalah sebenarnya dari polanya. Apa maksudnya Pak? Jadi, dalam barisan aritmatika sebenarnya sering disebut dengan pola penjumlahan. Penjumlahan. Nah, geometri itu adalah pola perkalian. Ya. Jadi aritmatika itu adalah pola penjumlahan dan geometri adalah pola perkalian. Ingat ini ya sama kalian ya. Pola penjumlahan dan pola perkalian. Oke, dalam kesempatan ini Bapak akan mempelajari dulu tentang aritmatika ya. Ya. Dalam kesempatan ini Bapak akan bahas tentang aritmatika dulu. Oke. Sekarang yang pertama adalah tentang ya, barisan dan deret aritmatika. Nah, untuk kesempatan ini Bapak bahas yang pertama adalah tentang barisannya dulu. Barisan aritmatika. Nah, dalam barisan aritmatika ini ya, yang pertama, aritmatika itu kan adalah pola penjumlahan nih. Pola penjumlahan. Nah, misalnya gini, Bapak kasih contoh. Ya, Bapak punya angka nih. 2, 5, ya. Kemudian 8, 11. Maka, ini kan pola penjumlahan. Di sebelumnya juga kan kita udah melatihkan, Bapak sudah melatihkan ke kalian. Ini pola penjumlahan kan? Kenapa pola penjumlahan? Ini nih, dari 2 ke 5, ini ditambah 3. Ini ditambah 3. Ini ditambah 3. Yang berikutnya, berarti urutan kelima adalah 14 ya. 11 tambah 3 aja. Itu ya. Bisa ya? Oke. Nah, dalam barisan aritmatika ini, nih, kalian harus mencermati bahwa polanya ini kan dijumlah. Kemudian angka penjumlahnya ini nih. 3. Dalam aritmatika ya, 3 ini disebut dengan beda. Apa itu beda? Beda itu adalah angka penambah dalam barisan aritmatika. Ya, penambahnya. Kalau misalnya Bapak nih ya, punya contoh lain. Misalnya 10
20, 30, 40. Maka ke sini ditambah 10. Ini tambah 10. Tambah 10. Maka 10 ini adalah bedanya. Ya, beda. Nah, beda itu simbolnya adalah B. Gitu. Nah, gitu ya. Ini. Nah, sekarang Bapak lanjutkan. Sebenarnya gini ya. Dalam barisan aritmatika misalnya. Nih, tadi ada angka nih. 2, 5, 8, 11. Kalau angka atau urutan kelima mungkin kalian bisa langsung jumlahin, yaitu 14 ya. Tapi kalau pertanyaannya, kalau angkanya adalah berapa urutan ke 35? Ya, urutan 35. Kalau kalian mau manual ditambah-tambahin gini, wah lama. Apalagi belum kalau misalnya Bapak tanyanya berapa urutan ke 125. Wah, buku kalian kebanyakan nulis angka yang ditambah-tambah, terlalu lama ngerjain kayak gitu. Nah, maka di barisan aritmatika itu punya yang disebut dengan polanya. Ya, ada polanya. Nah, gimana polanya? Nah, ini sudah ya. Oke. Ini sudah. Oke. Kalau sudah, sekarang Bapak akan ajarkan ke kalian pola barisan aritmatika. Nah, pola barisan aritmatika bentuknya gini nih. UN sama dengan U1 ditambah N dikurang 1 dikali bedanya. Ini bentuknya. Nah, diingat sama kalian. UN itu apa, Pak? Nah, kan tadi di awal-awal Bapak sudah jelaskan bahwa U itu menunjukkan urutan. N itu sebenarnya yang ditanya. Ya. Nanti urutan keberapa yang mau kita ketahui. Gitu ya. Ini adalah urutan ke N. Nah, kalau U1 apa tadi? Nah, betul. Urutan ke 1 dong. Ke 1. Kemudian N ini kan sebenarnya sama seperti yang di ini nih. Ntar yang ini sama nih. N juga kan. Maka angkanya akan sama. Jadi kalau ininya U7, maka ininya juga 7. Ya. Dan B adalah, nah tadi yang Bapak bahas, ini adalah beda. Kan tadi Bapak sudah sampaikan simbolnya B. Tuh, B. Ya, begitu ya. Nih, coba sekarang Bapak akan terapkan nih. Contoh ya. Contoh. Oke. Bapak punya angka nih. 2, 5, 8, 11. Oh, gitu ya. Sama yang kayak gini ya. 2, 5, 8, 11. Nah, yang dicari adalah cari urutan ke 21 atau U21. Nah, tapi pakai pola. Jangan manual sampai tambah 3 lagi, tambah 3 lagi, tambah 3 lagi. Enggak. Tapi kita pakai pola. Ya, pola yang ini. Coba ya, kita kerjain nih. Jadi, cara pengerjaannya adalah yang pertama, yang dicari berarti U21, berarti N-nya adalah angka 21 nih. Ya, N-nya adalah angka 21, berarti N-nya itu sama dengan 21. Ingatin sama kalian. Ya, kemudian U1-nya berapa? Ini kan harus ada U1. Ya, U1-nya itu nilainya adalah di sini urutan pertama nih, ini. Berarti angka 2. Kemudian bedanya berapa? B-nya berapa? Beda itu apa? Angka penambahnya. Ini ditambah-tambah berapa aja ke sini nih? Tambah berapa aja? Tambah 3. Tambah 3. Tambah 3. Nah, berarti ini adalah bedanya. Ini bedanya. Berarti bedanya adalah 3.
Maka kalau kita mau nyari U21, berarti kita mau nyari U21 sama dengan, ikutin polanya. U1 nya berapa angkanya? 2. Tuliskan. Ditambah. Nah, kalau di sininya 21 sekali lagi, berarti N-nya juga adalah N angka 21. Gitu. Dikurang 1, selalu 1 ya. Kali bedanya adalah 3. Berarti U21 sama dengan 2 ditambah, 21 dikurang 1. Ya, 21 dikurang 1 adalah hasilnya 20 kali 3. Pengerjaannya dikali dulu ya, jangan ditambah dulu nih, awas. Karena lebih prioritas dikali dulu. Berarti U21 adalah 20 dikali 3 adalah 60. Ditambah 2, maka angkanya adalah 62. Jadi, kalau angka ini kalian terusin sampai ada angka ke-21, setelah kalian tambah-tambahin, angkanya pasti angka 62. Ya. Jadi, ini jadi lebih mudah kalau ada polanya. Ingatin polanya seperti ini. Ya, pola ini namanya pola untuk barisan aritmatika. Oke? Gitu ya. Untuk lebih paham lagi, ya. Sekali lagi, kalau misalnya kalian ada yang kurang-kurang paham dari penjelasan Bapak, boleh di-pause dulu atau diulang sama kalian, coba dibaca lagi atau didengerin lagi Bapaknya di video ini. Ya, pastikan kalian paham. Setelah ini akan ada sesi tugas ya. Bapak akan memberikan latihan ke kalian. Seperti biasa, kerjain sama kalian latihannya. Nah, nanti kalau ketemu hal-hal yang membingungkan, langsung live di IG Live. Ya. IG Live, kalian langsung masuk IG, kemudian kita live bersama di IG Live Bapak. Ya, kalian boleh nanyain di komen, silahkan ketik kalian, Pak, saya nggak bisa yang kayak gini. Oh Pak, yang nomor ini saya nggak bisa, kalian sebutin gitu. Atau kalian boleh langsung siaran bareng gitu sama Bapak, langsung live bareng gitu ya. Jadi kalian boleh nanti kalau ada pertanyaan di IG Live ya. Kalau Bapak perhatiin kemarin kelas 8 pada kurang antusias untuk ke IG Live-nya. Mungkin karena kalian belum punya akun ya. Akun Instagram gitu. Kalau yang belum punya, kalian bikin. Kemudian ntar kalau ada apa-apa boleh kita saling tanya jawab di IG Live itu. Paling gitu ya. Untuk kesempatan hari ini, ya, kesempatan belajar kali ini, Bapak harapkan kalian bisa paham dengan apa yang Bapak sudah sampaikan sekarang. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan sekali lagi, langsung kerjain tugasnya, latihannya. Dan nanti kalau ada pertanyaan langsung di live ya. Di IG Live Bapak ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk kesempatan ini. Semangat terus ya belajarnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.